Lukas pasal 22 ayat 22. Anak manusia memang harus diserahkan. Bahwa Yesus memang harus menderita. Bukan manusia itu yang atur, memang jalan itu menjadi penting. Tapi celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan. Ada sebuah kelemahan iman yang menjadikan itu tempat di mana iblis masuk dan membuat rencana jahat itu terjadi. Jadi tidak usah terima kasih di Yudas karena menjual Yesus. Ada sebuah kelemahan yang terjadi di sini. Saudara-saudara, marilah kita mulai dari pertanyaan ini untuk menerobos masuk ke dalam apa yang nanti kita bicarakan tentang rencana jahat. Pertanyaan yang paling gampang adalah, kenapa itu orang dong terlalu benci Yesus? Kenapa dong benci sekali Yesus itu? Padahal seharusnya tidak ada masalah kan? Oh, rupa-rupanya kalau kita baca dengan baik beberapa alasan ini menjadi menarik. Kenapa mereka sebegitu membenci Yesus sampai harus membuat Yesus mati terbunuh? Satu, mereka sadar sekarang Yesus sudah sangat terkenal. Yesus semakin populer. Di mana-mana orang bicara tentang Yesus. Dan mereka baru sadar bahwa beberapa hari yang lalu orang-orang menyambut Yesus. Mereka buka jalan yang luar biasa bagi Yesus. Dia sangat terkenal, dia sangat hebat. Para alim ulama dan ahli-ahli Taurat tidak lagi disambut begitu. Mereka kehilangan pamor mereka. Ternyata populer Yesus yang semakin terkenal ini membuat orang sedikit terganggu. Kedua, kepercayaan masyarakat Yahudi kepada para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat itu sudah mulai berkurang. Mereka pikir-pikir, kalau makin biarkan Yesus untuk bikin mujizat, sembuhkan orang, makin mengajar, maka kepercayaan masyarakat kepada mereka hilang. Apalagi mereka ikuti dengan baik murid-murid yang Yesus pilih, justru tidak dari kalangan orang-orang mereka. Mereka orang-orang Galilea yang sederhana yang Yesus pilih. Wah, ini bahaya. Lebih baik dia dibunuh. Itu membuat mereka sangat benci kepada Yesus. Ketiga, ada ketakutan dari para pemimpin agama itu. Ada ketakutan. Kenapa? Kalau pro kontra makin besar, maka terjadi kerusuhan. Karena kira-kira 2.500.000 orang berkumpul. Kerusuhan itu menjadi sebuah kerusuhan yang sangat besar. Dan pasti tentara-tentara Romawi yang ditempatkan di situ akan mengambil jalan pintas. Melibas semuanya. Baik pemimpinnya, baik rakyatnya. Semua hilang. Harus. Ini ketakutan mereka membuat Yesus semakin dibenci. Keempat, kenapa orang itu terlalu benci sama Yesus? Oh, ada persoalan dalam diri mereka. Kenapa? Persoalan dua ini menarik dalam hidup mereka. Yang pertama, para pemimpin itu, mereka tidak bisa menerima kritik. Tidak bisa. Dua jalur yang selama ini ditemukan dalam perjalanan pelayanan Yesus ialah, satu, Yesus begitu dekat dengan ini masyarakat, dengan ini rakyat. Dia melayani mereka. Dia berpihak pada kaum-kaum miskin dan kaum-kaum susah. Dan ini membuat mereka merasa terganggu sekali. Ini kritik pertama. Kritik kedua, pertanyaan-pertanyaan mereka Yesus jawab dengan hal-hal yang luar biasa yang membuat mereka tidak berkutik. Ternyata mereka tidak mampu mengelola kritikan. Tidak mampu. Rencana jahat timbul di situ. Mengakibatkan hal yang kedua. Karena tidak mampu mengelola kritik ini, kemudian mereka jadi orang yang mendendam Yesus. Ini kan pengalaman tidak jadi satu malam. Beberapa waktu. Kira-kira 42 bulan bersama-sama dengan Yesus. Dendam, lu tunggu. Mulai dari itu. Ketidakmampuan mengelola kritik. Membuat mereka dendam kepada Yesus. Lalu bagian yang terakhir dalam kaitan dengan bagian yang keempat ini ialah kemudian mereka merasionalkan sebuah kesalahan. Yaitu lebih baik satu orang mati daripada semua orang susah.
Masuk akal toh? Rasional toh? Lebih baik satu orang ini yang kita hancurkan daripada satu komunitas besar. Itu masalah. Itu begitu bertolak belakang dengan yang Yesus maksudkan. Bukankah dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu? Tapi mereka merasionalkan kesalahan besar ini. Sampai satu saat beta jatuh, tak ada yang peduli beta.